Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang risiko investasi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen investasi dan portofolio dengan dosen pengampu Pak Dwi Pristianto Purbonugroho, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Materi presentasi yang pertama, pengertian risiko investasi. Yang kedua, jenis-jenis risiko investasi. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab risiko investasi. Yang keempat, cara mengatasi risiko investasi. Yang kelima, profil risiko investasi. Dan yang keenam, contoh kasus risiko investasi. Pengertian risiko investasi. Risiko investasi adalah kondisi di mana investor berpeluang mengalami kerugian akibat aktivitas investasi yang ia lakukan. Dengan kata lain, imbal hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya jenis risiko dalam investasi. Yang pertama, risiko sistematis atau systematic risk. Risiko sistematis adalah jenis risiko eksternal yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan. Jenis ini dapat mempengaruhi semua efek dan tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Ciri-ciri risiko sistematis yaitu tidak dapat dikendalikan, tidak terukur, dampak dan penyebabnya bisa menular dari satu lembaga atau entitas terhadap yang lain dengan cepat, cukup berdampak dan disebabkan oleh kondisi keuangan suatu negara. Berikut ini yang termasuk risiko sistematis. Yang pertama, risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang muncul akibat adanya peningkatan suku bunga. Meskipun suku bunga meningkat, keuntungan investasi dan nilai obligasi berbunga akan mengalami penurunan yang signifikan. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, risiko inflasi. Risiko inflasi atau risiko daya beli adalah risiko yang muncul akibat adanya inflasi. Akibatnya, nilai kas dari investasi saat ini tidak akan memiliki nilai banyak di masa depan. Hal tersebut berpotensi menurunkan daya beli masyarakat karena naiknya harga barang. Yang ketiga, risiko nilai tukar mata uang. Risiko nilai tukar mata uang adalah jenis risiko investasi yang terjadi karena adanya perubahan kurs valuta asing. Hal ini akan membuat nilai konversi mata uang asing ke rupiah tidak sesuai dengan harapan, apalagi jika nilainya turun. Yang keempat, risiko komoditas. Risiko komoditas adalah risiko yang muncul karena adanya perubahan harga komoditas tertentu. Biasanya, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor risiko lain seperti fluktuasi harga ataupun permintaan dan penawaran. Yang kelima, risiko negara. Risiko negara atau risiko politik adalah risiko yang muncul karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan suatu negara. Akibatnya, imbal hasil bisa menurun bahkan hilang. Lalu yang kedua, risiko tidak sistematis atau unsystematic risk. Jenis risiko investasi selanjutnya adalah risiko tidak sistematis. Berbeda dengan sebelumnya, risiko ini bisa dihindari atau dikendalikan dalam bentuk portofolio investasi atau melakukan diversifikasi. Ciri-ciri risiko tidak sistematis. Pertama, tergolong risiko yang dapat dikendalikan, terukur, tidak terlalu berdampak ke lembaga atau entitas lain dengan cepat, lalu bisa diminimalisir dengan melakukan diversifikasi portofolio investasi. Berikut yang termasuk dalam risiko tidak sistematis. Yang pertama, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Biasanya hal ini terjadi ketika satu pihak tak bisa menjual asetnya karena sepi peminat atau tidak berhasil bertemu dengan pihak lain. Yang kedua, risiko reinvestment. Risiko reinvestment atau risiko reinvestasi adalah risiko yang muncul saat pendapatan dari suatu aset investasi mengharuskan investor untuk menginvestasikannya kembali. Besar kemungkinan imbal hasilnya akan lebih rendah saat dilakukan reinvestasi. Yang ketiga, risiko bisnis. Risiko bisnis adalah jenis risiko investasi yang erat kaitannya dengan bisnis perusahaan tempat seseorang berinvestasi. Itu sebabnya sangat penting bagi investor untuk mengetahui profil perusahaan tersebut secara in-depth. Investor dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat risikonya. Yang pertama, investor berani mengambil risiko. Yang kedua, investor tidak berani mengambil risiko.
Yang ketiga, investor yang sesekali mau mengambil risiko. Yang selanjutnya, faktor-faktor penyebab risiko investasi. Yang pertama, kondisi ekonomi makro, meliputi inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum menyebabkan daya beli uang menurun. Akibatnya, hasil investasi yang tadinya menguntungkan bisa jadi tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan harga. Selanjutnya, resesi. Penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian, meningkatkan risiko kerugian pada investasi saham dan obligasi. Lalu, suku bunga. Kenaikan suku bunga biasanya membuat investasi yang sensitif terhadap bunga seperti obligasi menjadi kurang menarik karena hasilnya lebih kecil dibandingkan tabungan atau deposito baru. Yang kedua, kebijakan pemerintah meliputi perubahan regulasi. Misalnya, pajak baru terhadap dividen atau keuntungan modal bisa mengurangi hasil investasi. Lalu intervensi pasar, subsidi, tarif impor, atau kontrol harga bisa mempengaruhi kinerja industri tertentu. Lalu kebijakan moneter dan fiskal, kebijakan bank sentral dan pemerintah terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengelolaan utang negara berdampak langsung pada iklim investasi. Yang ketiga, kinerja perusahaan atau faktor internal, meliputi manajemen buruk, keputusan bisnis yang salah, korupsi, atau skandal internal bisa membuat nilai perusahaan anjlok. Lalu penurunan pendapatan atau laba. Jika perusahaan mencatatkan kerugian, nilai sahamnya bisa jatuh drastis. Lalu persaingan pasar. Jika pesaing meluncurkan produk lebih inovatif, perusahaan bisa kehilangan pangsa pasar yang berdampak pada nilai investasinya. Lalu yang keempat, peristiwa global, meliputi krisis ekonomi global. Contoh, krisis keuangan 2008 membuat pasar saham di seluruh dunia anjlok. Lalu pandemi, seperti COVID-19 yang membuat banyak sektor bisnis tutup dan investasi menjadi beresiko tinggi. Lalu konflik geopolitik, perang, sanksi ekonomi, atau ketegangan antar negara bisa membuat pasar finansial menjadi sangat volatil. Yang kelima, faktor sosial dan lingkungan, meliputi perubahan demografi, yaitu pergeseran jumlah penduduk usia produktif atau perubahan gaya hidup bisa mempengaruhi industri tertentu, misal demand properti atau layanan kesehatan. Lalu isu lingkungan, bencana alam atau gempa, banjir, badai dapat merusak aset fisik dan mengganggu operasi bisnis. Lalu tren ESG atau Environment Social Governance, yaitu investasi yang tidak memperhatikan faktor keberlanjutan bisa dihukum oleh pasar. Yang keenam, fluktuasi nilai tukar atau risiko valuta asing. Untuk investasi internasional, perubahan nilai tukar mata uang bisa menambah keuntungan atau kerugian. Misalnya, investasi di dolar Amerika Serikat bisa rugi jika rupiah menguat secara tajam. Yang ketujuh, risiko likuiditas. Ketika pasar tidak cukup aktif atau sedikit pembeli atau penjual, kamu mungkin kesulitan menjual investasi tanpa harus menurunkan harga secara drastis. Selanjutnya, jenis profil risiko investasi. Yang pertama, profil risiko konservatif. Profil risiko investasi pertama adalah konservatif. Tipe profil ini cenderung memilih investasi yang aman dengan risiko rendah. Biasanya rencana jangka waktu investasinya antara 1-3 tahun. Investor tipe konservatif akan menyukai produk-produk investasi yang stabil. Contohnya reksadana, emas, deposito, hingga surat berharga negara. Mereka akan lebih toleran terhadap risiko rendah dan cenderung menarik aset saat nilainya turun. Yang kedua, profil risiko moderat. Investor yang termasuk dalam tipe risiko moderat akan lebih berani untuk mengambil risiko besar, namun tetap berhati-hati saat menentukan instrumen aset.
Di sini, investor akan berusaha menyeimbangkan antara risiko dengan imbal hasil sehingga mampu meraih keuntungan optimal. Dengan rencana jangka waktu investasi antara 3 sampai 4 tahun, instrumen yang dipilih adalah reksadana pendapatan tetap dan reksadana pendapatan campuran. Biasanya mereka punya insting yang tinggi dan terus memonitor aset-aset tersebut jika nilainya turun. Yang ketiga, profil risiko agresif. Jenis profil risiko terakhir adalah agresif. Tipe investor ini memiliki tujuan untuk mengembangkan nilai pokok investasi dengan tingkat keuntungan maksimal dalam jangka panjang, biasanya lebih dari 4 tahun. Tak hanya itu, sesuai namanya, tipe profil ini jauh lebih berani dalam mengambil risiko. Mereka cenderung tidak akan mencairkan aset walau nilainya mengalami penurunan signifikan. Maka, aset yang cocok bagi investor tipe agresif adalah saham hingga kripto. Yang selanjutnya, cara mengatasi risiko investasi. Yang pertama, tentukan aset yang mau dipilih. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menentukan target apa yang mau dicapai dari investasi ini. Anda harus menentukan mau investasi dalam jangka waktu berapa lama, jenis investasi yang mau diambil, hingga faktor risiko yang siap dihadapi. Yang kedua, lakukan diversifikasi investasi. Cara mengatasi risiko bisnis lainnya adalah dengan melakukan diversifikasi investasi. Maksudnya, Anda tidak bisa menaruh semua dana dalam satu instrumen saja, melainkan harus disebar ke beberapa portofolio. Kelebihannya, jika salah satu aset mengalami kerugian, Anda masih bisa mendapatkan keuntungan dari aset lain. Yang ketiga, awasi investasi secara rutin. Untuk meminimalisir resiko investasi, Anda harus mengawasi semua aset instrumen Anda secara rutin. Hal ini perlu dilakukan agar Anda tetap aware saat nilai aset sedang tinggi atau saat aset sedang mengalami kerugian masif. Dengan demikian, Anda berpeluang mendapat profit tinggi dan menghindari kerugian. Yang keempat, waspada penipuan. Poin yang tak kalah penting adalah wajib mengecek perusahaan yang hendak Anda investasikan. Apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar secara legal dan resmi di otoritas jasa keuangan? Dan apakah catatan keuangan perusahaan tersebut bagus? Hal ini tak lepas dari banyaknya kasus penipuan yang terjadi, khususnya di dunia investasi. Kesalahan membeli aset pada platform yang tak terpercaya bisa berakibat fatal. Salah satunya adalah kehilangan pendapatan. Contoh kasus risiko investasi. Yang pertama, saham turun akibat krisis global. Kasus pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan global akibat runtuhnya pasar properti dan lembaga keuangan di Amerika Serikat. Dampak, harga saham di seluruh dunia anjlok hingga lebih dari 50%. Investor yang tidak diversifikasi atau terlalu banyak menaruh dana di saham menderita kerugian besar. Jenis risiko yaitu risiko pasar. Kasus yang kedua, obligasi gagal bayar. Kasusnya, PT XYZ menerbitkan obligasi dengan janji bunga 10% per tahun. Namun karena mismanagement, perusahaan bangkrut dan gagal membayar kupon atau bunga serta pokok utangnya. Dampaknya, investor kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan di obligasi tersebut. Jenis risiko yaitu risiko kredit. Yang ketiga, nilai properti turun karena perubahan demografi. Kasusnya, sebuah apartemen dibangun di daerah yang awalnya ramai. Tetapi seiring waktu banyak penduduk muda pindah ke kota lain untuk pekerjaan. Daerah menjadi sepi. Dampaknya, harga jual dan nilai sewa properti turun drastis, menyebabkan kerugian bagi investor properti. Jenis risikonya yaitu risiko pasar dan risiko likuiditas. Yang keempat, investasi mata uang asing rugi karena fluktuasi nilai tukar. Kasusnya, investor membeli aset berdenominasi dolar Amerika Serikat, namun kemudian rupiah menguat secara tajam terhadap dolar. Dampaknya, nilai investasi dalam rupiah menurun, meskipun dalam dolar tidak ada perubahan harga.
Jenis resikonya adalah risiko valuta asing. Yang kelima, harga emas turun karena kebijakan suku bunga. Kasusnya, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga, sehingga banyak investor menarik dana dari emas ke obligasi yang memberikan bunga lebih tinggi. Dampaknya, harga emas turun, menyebabkan kerugian bagi investor logam mulia. Jenis resikonya yaitu risiko pasar. Kesimpulan presentasinya yaitu risiko merupakan bagian integral dari investasi, dan setiap investor memiliki kecenderungan untuk menghindari risiko sebisa mungkin. Meskipun demikian, risiko investasi dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, politik atau negara, likuiditas, dan reinvestment. Untuk mengelola risiko dengan bijak, investor perlu mempertimbangkan diversifikasi investasi, menentukan aset yang akan dipilih, mengawasi investasi secara rutin, dan waspada penipuan. Pemahaman profil risiko investor seperti risk konservatif, moderate, dan agresif memainkan peran kunci dalam pemilihan aset dan pencapaian tujuan investasi. Dengan mengambil langkah-langkah bijak dalam mengelola risiko, investor dapat meningkatkan kemungkinan keuntungan sambil meminimalkan potensi kerugian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.